Nurdiatullah, Siti Rakatul-Jannah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Revolusi Rusia. Halo guys, nama saya Adam. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang revolusi Rusia. Satu, ketidakpuasan terhadap pemerintah Tsar Nicholas II. Kedua, pemerintah Tsar Nicholas II yang reaksioner. Ketiga, kekacauan ekonomi pasca Perang Dunia I. Keempat, kesengajaan sosial yang tinggi. Kelima, terjadinya bahaya kelaparan. Keenam, kekalahan Rusia atas Jepang 1905. Ketujuh, munculnya kaum terpelajar yang menentang Tsar Nicholas II. Proses revolusi Rusia. Tahukah kamu, ternyata revolusi Rusia terjadi dalam dua fase, yaitu pada Februari 1917 dan Oktober 1917. Apa yang membedakan kedua fase tersebut ya? Yang pertama, revolusi Februari 1917. Revolusi pertama terjadi pada 23 sampai 27 Februari 1917. Revolusi ini terjadi karena Tsar Nicholas II menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di Saint Petersburg. Akibatnya, golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Revolusi berhasil dengan keputusan turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Setelah itu dibentuklah pemerintahan sementara dengan bentuk pemerintahan liberal. Pemimpin dari pemerintahan sementara adalah Alexander Kerensky. Yang kedua, Revolusi Oktober 1917. Revolusi kedua yang terjadi pada Oktober 1917 disebut juga sebagai Revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pemerintahan Alexander Kerensky dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov-Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia dan pada 30 Agustus 1922 Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federalis Soviet Rusia, Republik Sosial Federalis Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Belarusia. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Vissarionovich Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet, yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia pada tahun 1922. Dampak revolusi Rusia. Yang satu, tumbangnya rezim diktator Tsar Nicholas digantikan dengan rezim komunis. Kedua, penggantian pemerintah dari monarki absolut menjadi republik komunis. Yang ketiga, melahirkan paham komunis yang tersebar di beberapa negara seperti Cina dan Vietnam. Yang kelima, tersebarnya sistem ekonomi komando. Dampak revolusi Rusia bagi Indonesia. 1. Munculnya ideologi sosialis dan komunis dalam organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. 2. Pecahnya Sarekat Islam menjadi dua kubu, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. 3. Munculnya Partai Komunis Indonesia. Pemimpin Uni Soviet. Yang pertama, Vladimir Lenin dari tahun 1922 hingga 1924. Yang kedua, Joseph Stalin dari 1924 hingga 1953. Yang ketiga yaitu ada Georgi Malenkov dari 1953 hingga 1955. Yang keempat ada Nikita Khrushchev dari tahun 1955 hingga 1964. Yang kelima yaitu ada Leonid Brezhnev dari tahun 1964 hingga tahun 1982. Yang keenam ada Yuri Andropov dari tahun 1982 hingga 1984. Yang ketujuh ada Konstantin Sermenkov dari tahun 1984 hingga 1985. Dan yang terakhir ada Mikhail Gorbachev dari tahun 1985 hingga 1991. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.